2020 kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini penyertaan Tuhan sempurna bagi saya dan bagi saudara sekalian, bagi seluruh jemaat GBHOB yang saat ini terus bersukacita akan apa yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saat ini kita akan beribadah. Bagi siapapun yang melihat atau mengikuti ibadah di mana GBI House of Blessing menyiarkan secara live streaming di FB GBI, mari kita sama-sama mau mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama mau mengangkat pujian kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan nafas hidup, kekuatan kepada kita semua sampai saat ini. Gloria laba sikiri di syarala. Kami terus minta pengurapan Tuhan atas kami, atas seluruh jemaat. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Sama-sama dengan hatimu katakan pujian ini. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh besar dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur di mana di awal bulan Mei ini tahun 2020 kami tetap ada dan kami tetap eksis dalam melayani Tuhan. Kami terus setia, kami terus taat Tuhan kepada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai detik ini, kami bisa katakan bahwa Engkau baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami, keluarga, pastori, gembala yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani. Dimanapun mereka berada, kami tetap memberkati. Baik yang ada di Langoan, di Tomohon Tuhan, baik yang ada di Bitung sana Tuhan, yang ada di Wori, Wusa Tuhan, CBA dan sekitarnya, kami memberkati Paldua, kami memberkati Buha Tuhan dan sekitarnya yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, penyertaan dan kasih Tuhan terus mengalir yang ada di Poli GPI Tuhan. Penyertaan kasih-Mu Tuhan tercurah bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada. Kiranya berkat, sukacita, damai, sejahtera turun dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati, kasih karunia Tuhan terus berlaku bagi seluruh jemaat. Kami terus mengangkat tangan kami memberkati jemaat-jemaat GBHOB yang ada di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau yang memberikan mereka penghiburan, kasih karunia, damai, sejahtera dalam kehidupan keluarga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bisa katakan semua anugerah Tuhan, semua terjadi. Kami menerima proses-proses dan kami akan menjadi pemenang atas proses yang Tuhan berikan pada saat ini bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami terus menabur berkat-Mu atas kota kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendoa, kami tidak mau egois, tapi kami mau berdoa bagi kota kami. Kami mau berdoa bagi kesejahteraan kota yang ada, kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan bangsa Indonesia. Oh, kami memberkati bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau sampai saat ini di mana kami mendengar berita semalam, virus Tuhan yang ada sementara sudah menurun dan orang-orang sudah sembuh. Kami bersyukur, mari bersolat bagi Tuhan, karena Tuhan mendengar doa-doa orang benar. Sampai saat ini di mana Indonesia sudah turun angka Tuhan yang tertular, bahkan Tuhan kesembuhan sudah banyak berlaku. Terima kasih. Kami rindu juga bangsa-bangsa yang lain Tuhan, sama seperti bangsa kami, dan kami bisa katakan Tuhan, ini adalah hari-Mu. Ada penuaian yang besar yang akan kami terima di dalam nama Yesus. Ada pemulihan besar atas negeri kami, atas kota kami, bahkan atas bangsa-bangsa. Banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Siapa Yesus itu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hal ini Engkau izinkan semua berlaku bagi kami. Terpuji. Tapi yang satu yang kami tahu, bahwa apapun masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan dan akan memberi kemenangan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami minta pengurapan Tuhan atas kami, hamba-Mu sebagai worship leader, bahkan suami hamba-Mu gembala Pastor Iki, di dalam pengurapan Tuhan, baik dia sebagai main musik maupun sebentar akan melayani firman, melayani Tuhan juga ibadah perjamuan kudus, bahkan anak-anak hamba Joshua, Israel, Gebi yang melayani saat ini, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah diberkati di dalam pengurapan Tuhan. Kami ada. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Saat ini kami mau dedikasikan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan kami mau bersorak, mau berglori bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan dan kita semua, kami katakan sama-sama amin. Haleluya. Masih tetap berdiri. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena betapa kasih-Nya begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Betapa dalamnya, hey, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan, betapa dalamnya, oh kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu.
indahnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi, betapa dalamnya oh kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sama-sama ayo katakan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, oh betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, oh indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan, oh indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, oh indahnya oh Yesus Tuhanku. Di mana indahnya hidup kita kalau bersama Yesus. Bisa katakan amin? Lebih keras lagi, amin. Kedengaran sampai di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan Tuhan Yesus baik. Dia memberikan kuasa bagi kita saat ini. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Kuasa yang diberikan bagi kita. Woo! Yeah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sama-sama, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Lagi sekali katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Glory. Oh, haleluya. Terpujilah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali seluruh jemaat yang ada. Duduk, kita mau memberikan persembahan. Mari siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Raja kami, karena Engkau Allah kami.
Engkau tetap ada bersama-sama kami di dalam setiap waktu kehidupan kami. Saat ini kami memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Mari kita siapkan hati kita semua untuk ditaburi oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya.
seumur hidupku. Biar pengurapan-Mu terus turun atas
atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau menerima firman katakan bersama-sama saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini, di mana kita boleh bersama-sama ada di dalam ibadah live streaming melalui Facebook Gereja Betel Indonesia, Jemaat House of Blessings. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari persiapkan hati saudara untuk kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak bersama-sama kita kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini, di mana kami boleh ada kembali bersama-sama beribadah, sekalipun hanya melalui streaming media Tuhan, Facebook ataupun YouTube yang akan kami tayangkan ulang. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu itu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami, untuk kami dilayakkan masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kami dilayakkan masuk untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini ya Tuhan, jika bukan Engkau yang melayakkan kami. Karena kami bersyukur saat ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba mohon pengurapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi, untuk Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu, bahkan kepada setiap pemirsa atau orang yang menyaksikan tayangan ini, di mana saja berada, bahkan kapanpun juga ketika siaran ini diulang kembali. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap pemirsa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dengan hati yang lapang, dalam satu kerinduan yang besar, untuk mereka datang di hadapan hadirat Tuhan. Ketahuilah jemaat-jemaat Tuhan, bahwa apa yang Kau lakukan saat ini diperkenankan Tuhan. Bahwa apa yang kita sedang lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang menjamah hidup-Mu sekalipun melalui media streaming seperti ini. Ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di tempat di mana Engkau beribadah. Jangan ragu, jangan khawatir, sebab kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kuasa Tuhan mampu bekerja di mana saja, sebab Dia Allah yang omnipresent. Dia Tuhan yang ada di mana-mana. Dia ada di tempat ini saat kami sedang melaksanakan Tuhan ibadah di tempat ini. Tuhan yang sama juga ada di tempat di mana jemaat-jemaat Tuhan berada, dan menjamah hati pikiran mereka serta memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan sabda Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudaraku, kita akan mendengarkan satu bagian daripada firman Tuhan yang pagi hari ini saya berikan tema pengharapan yang pasti. Katakan sama-sama, pengharapan yang pasti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa hari kemarin ya, Tuhan berikan saya satu inspirasi lagu, dan kemudian saya buatkan satu lagu khususnya untuk mengenang situasi yang terjadi saat ini, di mana pandemi virus corona sedang mewabah di seluruh dunia. Tapi setidaknya ada satu pengharapan yang pasti yang dimiliki oleh setiap orang percaya, bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Yang setuju katakan amin.
Setiap kesukaran, setiap kesusahan pasti bisa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengharapan yang pasti. Nah, mari kita buka bersama firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-42. Kitab Kejadian pasal 42, saya akan baca secara cepat ayat 1 sampai ayat 17. Dan kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, pasal 42, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hamba-hambamu," ulangi, "hanyalah untuk membeli makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak demikian," ulangi, "dan jika tidak demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pasal 45, kita buka beberapa lembar ke depan, ayat 1 sampai 15, ya, ending daripada kisahnya, saudara. Judulnya, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendekatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah pada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah yang begitu menyentuh hati saudara. Ada satu kisah yang menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi setiap orang percaya, saudaraku ya. Satu pelajaran, satu kisah yang mengawali perjalanan kehidupan bangsa Israel, saudaraku, di tanah Mesir. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini ya, mereka bisa mengalami sebuah pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan khususnya salah seorang anak daripada Yakub yang bernama Yusuf. Sehingga di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf harus mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Tetapi ternyata semuanya itu, saudara, Tuhan izinkan dengan sebuah tujuan. Apa tujuan Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi, Yusuf sendiri berkata, tujuan Tuhan adalah untuk memeliharakan hidup keluarganya. Ada rentang waktu yang cukup panjang yang harus dialami oleh seorang Yusuf, saudaraku, yang semata-mata tujuan Allah adalah untuk memelihara umatnya, memelihara keluarga Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai tema yang saya sudah sampaikan tadi, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pengharapan yang pasti. Kemarin saya coba teks ya, saya hubungi seorang sahabat, 2 orang sahabat di Israel, saudara. Ya, saya tanya, kalau dalam bahasa Israel, bahasa Ibrani, pengharapan yang pasti itu apa? Kemudian dia menjawab, ya, mereka berdua menjawab, pengharapan itu tikvah. Ya, dalam bahasa Ibrani pengharapan itu tikvah. Nah, ada lagu kebangsaan bangsa Israel, saudara, namanya Hatikvah. Judulnya The Hope atau pengharapan. Ya. Nah, pengharapan yang pasti namanya Tikvah Nifsit. Sebuah pengharapan yang eternal dalam bahasa Inggris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia ini hanya hidup dari sebuah pengharapan saja. Seorang bayi pun yang baru lahir, dia punya pengharapan untuk dia bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, ya. Kemudian dia bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Itu namanya pengharapan. Ya, saudaraku. Namun dalam hal manusia menjalani pengharapan ini, sesuatu yang masih manusiawi, yang masih alamiah, untuk seseorang ketika dia hampir kehilangan pengharapan. Untuk seseorang dia mengalami hampir putus asa. Ini masih masuk hal yang manusiawi, saudara. Jika seseorang yang tadinya dia punya pengharapan, kemudian ketika dia menjalani perjalanan waktu, dia hampir kehilangan pengharapannya, sah-sah saja, saudara.
Tapi yang terpenting dalam hal ini, jangan sampai kehilangan pengharapan. Sebab 1 menit orang kehilangan pengharapan, dia bisa ambil jalan pintas. Dia bisa bunuh diri, gantung diri, atau naik di gedung tinggi, lompat sambil bernyanyi apa? I believe I can fly. Ya, saudara. Kenapa? Karena dia kehilangan pengharapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana Yesaya pasalnya yang ke-42, kita buka sejenak. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-3. Dikatakan begini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara, ayat yang sama dikutip dalam Matius pasalnya yang ke-20, saudara. Matius pasalnya yang ke-20 juga menyatakan hal yang sama. Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian, saudara. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi masih sah-sah saja orang mengalami, saudara, hampir kehilangan pengharapan, hampir putus asa, hampir. Tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan tahu letak kekuatanmu. Tuhan tahu batas kemampuan saudara, sehingga bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya. Anda yang hampir putus asa, Anda yang hampir kehilangan pengharapan, Tuhan akan datang bersegera menolong Anda ketika Anda belajar untuk hidup tetap dalam pengharapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Seseorang yang menganggap dirinya mampu untuk melakukan banyak hal, seseorang yang menganggap dirinya mampu, kuat, dia sanggup untuk menjalani hidup ini, hati-hati. Tapi sesungguhnya orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Sebab demikian firman Tuhan katakan, kau akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, kau akan berlari dengan tidak menjadi lesu, kau akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Amin, saudara. Saudara harus percaya bahwa kita perlu Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saudara, masih dalam situasi-situasi sekarang ini, ada banyak orang yang kebingungan, hampir bahkan kehilangan pengharapan. Kenapa mereka bertanya, kapan masa ini berakhir? Kapan situasi ini berakhir? Apakah ini akan berlangsung sampai dengan akhir tahun? Jadi ibaratnya sepanjang tahun 2020 ini diwarnai dengan situasi lockdown atau isolasi diri di rumah. Kapan waktunya berakhir? Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang khawatir dengan situasi sekarang ini. Tetapi inilah pengharapan bagi kita sebagai umat Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Dikatakan oleh firman Tuhan, Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, bahwa Tuhan kita tidak akan pernah berdusta. Apapun situasi yang kita alami, apapun keadaan yang kita sedang hadapi,
pegang janji Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada pada kita. Kita adalah warga kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percaya, apapun yang terjadi, ada Tuhan yang akan tetap menolong kehidupan kita, sekalipun situasi semakin parah. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan ada banyak orang sekarang ini yang berspekulasi. Mereka mulai berkata, ini awal akhir zaman. Oh, situasi sekarang ini adalah situasi masuk pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi pada kesempatan ini saya harus nyatakan, saudara, bahwa masa akhir zaman adalah satu masa yang menjadi puncak kemenangan iman orang percaya. Masa akhir zaman adalah masa di mana, saudara, pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan. Masa akhir zaman adalah masa kemenangan iman, pembuktian. Kalau selama ini banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita, banyak orang yang tidak percaya kepada pemberitaan Injil, masa akhir zaman adalah masa pembuktian dan masa kemenangan iman bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kalau saudara hanya berpatokan kepada situasi yang saat ini sedang terjadi, saudaraku, di dunia ini kurang lebih 5 atau 6 kali pernah terjadi wabah di dunia ini, saudara. Bahkan di Indonesia sendiri pun pernah terjadi satu wabah kolera yang membunuh kurang lebih 2 juta orang di Indonesia saja. Nah, kenapa pada waktu-waktu lalu kalau orang berkata, oh inikah tanda-tanda akhir zaman, tapi ternyata belum. Sampai sekarang terjadi lagi wabah seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan adalah soal akhir zaman, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, itu pasti terjadi. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk tetap berkenan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan saudaraku, sebagai anak-anak Allah, masa akhir zaman adalah puncak pengharapan iman kita. Roma pasalnya yang ke-8, mari kita buka Roma pasalnya yang ke-8. Dikatakan oleh firman Tuhan, ayatnya yang ke-18, Roma pasal 8 ayat 18, dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin, saudara. Ini pengharapan anak-anak Allah. Belum lagi ayat-ayat yang lain, saudara. Saya bisa tunjukkan kepada saudara. Matius pasalnya yang ke-13 berbicara tentang apa, saudara? Ya, perihal akhir zaman ini. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-49. Matius 13 ayat 49 dikatakan begini. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ada amin, saudara?
Malaikat-malaikat datang pada akhir zaman, orang benar dipisahkan. Ayatnya yang ke-39, mundur sedikit saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Kita adalah tuayan-tuayannya. Gandum dituai, dimasukkan di dalam lumbung, tetapi ilalang dipotong saudara, dipangkas dan dilemparkan ke dalam api. Jadi ini perbedaan. Masa akhir zaman, orang benar akan disendirikan oleh Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-12, Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-48. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang yang tidak percaya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang diperkatakan, firman yang kita beritakan. Tapi bagi kita orang yang mendengar firman dan kemudian percaya, percayalah saudara, kita diangkat, disendirikan oleh Tuhan. Inilah pengharapan anak-anak Allah. Ada lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini mereka berbicara tentang penghakiman rumah Tuhan, penghakiman gereja Tuhan. Saya ingin jelaskan sedikit saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mereka melihat di dalam ayat 1 Petrus pasalnya yang keempat, coba kita lihat sejenak. Kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang ke-17. Mereka selalu pakai ayat ini, ya. Ya mungkin tujuannya baik, adalah untuk mengingatkan gereja Tuhan supaya kita tetap menjaga kekudusan. Itu baik. Tetapi jangan berbicara bahwa saat-saat ini gereja sedang dihakimi oleh Allah. Tidak saudara. Saya katakan jelas tidak. Dunia yang sedang dihakimi oleh Allah, bukan gereja Tuhan. Sebab kalau dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, ya, penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin supaya kita membandingkan. Mari kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2 dan ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3 saudara dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ada satu pemahaman yang cukup ekstrim dalam pengertian 1 Petrus 4 ayat 17 tadi. Ketika dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah? Ini mereka mengambil satu pengertian bahwa penghakiman itu ada pada rumah Allah, bukan rumah Allah yang dihakimi. Ini pengertian secara ekstrim. Tapi oke, saya katakan saudara, ini menjadi peringatan buat gereja, buat kita juga. Tapi saya mau katakan dengan tegas, Tuhan tidak menghakimi rumahnya, Tuhan tidak menghakimi gerejanya. Kalau ada orang, oknum pribadi di dalam gerejanya yang melakukan kesalahan, itu pribadi dia, dan dia masuk golongan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak setia, golongan orang yang berbuat dosa. Amin saudara. Tetapi institusi gereja ini sudah diperkatakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada Petrus, engkau Petra, kau adalah batu karang,
Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menyentuhnya. Alam maut tidak akan sampai kepadanya. Gereja adalah kudus. Sebab orang-orang kudus inilah yang akan menghakimi dunia. Bahkan bukan hanya dunia, tapi malaikat-malaikat pun akan dihakimi oleh orang-orang kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat? Ini satu privilege yang luar biasa, satu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Hanya saja saya perlu ingatkan juga, karena itu tetap jaga kekudusan hidup. Janganlah memboroskan hidup kita dengan hal-hal yang remeh-temeh, dengan hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang harusnya saudara bisa menang dari semuanya itu. Harusnya saudara bisa move on dari semua itu. Saudara, hal-hal yang sepele yang membuat saudara jadi berdosa, hubungan bahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Apa itu, saudara? Hal-hal yang tidak saling menghormati, hal-hal yang saling menyakiti, hal-hal yang tidak saling mengasihi. Padahal itu adalah perintah yang harusnya saudara bisa menang dari semuanya itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang saya maksudkan. Dan satu hal yang saudara perlu pahami, jika tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Ketahuilah rumah Tuhan, bahwa cara Allah untuk menghakimi umat Tuhan itu berbeda dengan cara Tuhan menghakimi dunia. Sebab kalau cara Tuhan sama, saudara, di mana perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah? Kalau caranya Tuhan sama untuk menghakimi mereka, berbeda, saudara. Cara Tuhan untuk menghakimi umatnya berbeda dengan cara Tuhan menghakimi bukan umatnya. Saudara lihat, ketika orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menghakimi mereka. Tapi caranya Tuhan berbeda. Kalau bangsa lain Tuhan bilang tumpas, habisi. Tapi untuk umatnya Tuhan berkata, aku masih menyisahkan 7.000 orang yang masih sujud menyembah kepadaku, untuk melanjutkan generasi penyembah, untuk melanjutkan generasi orang benar, untuk melanjutkan generasi orang percaya, saudara. Berbeda, saudara. Bahkan berkali-kali atau beberapa kali umat Tuhan diusir keluar dari tanah perjanjian, tanah suci, tapi Tuhan bawa kembali. Yang lucunya kemarin, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah tanggapan yang saya dengar begini. Kenapa sekarang tanah Palestina atau tanah Kanaan itu bukan untuk orang Israel lagi? Ya, mereka katakan begini, sebab orang Israel sudah diusir Tuhan. Karena mereka keras kepala, mereka diusir Tuhan dari tanah perjanjian, sehingga mereka tidak boleh kembali lagi. Jadi tanah itu menjadi tanah milik Palestina, saudara. Mereka harus lihat kembali caranya Tuhan terhadap umatnya. Beberapa kali orang Israel dibuang ke tanah Babilonia, dibuang, saudara, ke tanah Babel, saudara. Kemudian datang kembali Raja Ahasiweros mengangkut orang-orang Israel, dibuang lagi, tapi Tuhan bawa kembali, saudara. Tuhan menghukum. Ini caranya Tuhan bekerja kepada anak-anaknya. Seorang bapak akan memperlakukan anak yang dikasihnya berbeda dengan orang lain, saudara. Kepada anak yang dia kasih, kalau anak itu nakal, dia memberikan pelajaran, tapi dia tetap anaknya. Makanya Yesus memberikan gambaran tentang anak yang hilang. Dia sudah memboroskan hartanya, tapi ketika dia ingat, dia kembali, bapaknya menyongsong dia di jalan yang sama di mana bapaknya melepas dia. Dan bahkan bapaknya itu memeluk dia sekalipun dia mungkin sudah bau tidak enak. Karena kata Alkitab, dia sudah jadi penjaga kandang babi, tapi bapaknya tetap peluk dia sekalipun dia sudah kotor. Amin, saudara. Sekali lagi, cara Tuhan menghakimi anak-anaknya berbeda dengan cara Tuhan menghakimi dunia. Ada amin, saudaraku?
Karena itu jangan takut. Selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan, selama engkau hidup, saudara, setia dengan Tuhan, jangan takut. Ada perlakuan yang berbeda Tuhan berikan bagi saudara. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan akan perlakukan engkau dengan cara yang berbeda dengan orang-orang dunia. Haleluya. Tetap percaya akan hal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan secara ekstrim saya dapat katakan, saudaraku, bahwa orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan memiliki pengharapan yang pasti. Eternal hope, tikvanipsi, pengharapan yang pasti. Saudara, ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Perhatikan, yang pertama, bentuk pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Mari kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-37. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, saudara. Firman Tuhan katakan, Mazmur 37, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Mazmur 37 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkannya. Amin, saudara. Bahkan dikatakan anak cucunya, ya, tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta roti, saudaraku. Ini perkataan firman Tuhan. Percayalah saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang yang ditetapkan oleh Tuhan, orang yang dipandang oleh Tuhan sebagai orang benar, dia merancangkan hidupnya jauh-jauh hari. Contohnya kisah daripada Yakub dan anak-anaknya. Hanya untuk memelihara kehidupan Yakub dan anak-anaknya, keluarganya, saudara. Maka Tuhan menetapkan Yusuf untuk mengalami satu perjalanan hidup yang cukup panjang, sehingga dia harus berada di tanah Mesir. Dan ketika dia berada di tanah Mesir, dia menjadi penguasa di sana. Sehingga pada masa kelaparan, anak-anak Yakub datang, anak-anak Israel datang ke sana, dan Yusuf menjamin hidup mereka. Sampai saudara yang dikasih Tuhan, sampai mereka tinggal selama 400 tahun. Mereka tinggal di sana, saudara. Sampai ada satu kisah yang spektakuler di mana Tuhan membelah lautan melalui Musa. Hal-hal tersebut sudah dirancang Tuhan semenjak jauh-jauh hari. Sudah dirancang Tuhan. Dan percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah merancangkan perjalanan hidupmu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan situasi seperti sekarang ini pun, saudara, sudah dirancangkan Tuhan. Tuhan itu seperti dia mengatur sebuah puzzle yang sangat rumit sekali dia, tapi dia atur. Dan saudara tetap ada dalam jaminannya. Saudara, waktu Tuhan mengizinkan Mesir mengalami kelaparan, ya, Tuhan itu seperti, kalau kita pakai pepatah bahasa Indonesia, sekali dayung bukan hanya 2-3 pulau terlampaui, tetapi 2-3 ribu pulau terlampaui. Banyak hal dari satu kejadian yang Tuhan izinkan. Tapi yang jelas semuanya itu untuk menolong anak-anaknya. Jangan khawatir, saudara. Kapan waktu ini akan berakhir? Kapan situasi ini akan berakhir? Tinggal tetap dalam pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
Apapun yang terjadi, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang ditetapkan Tuhan, ini yang dirancangkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa pengharapan yang pasti yang bisa engkau pegang? Alkitab berkata, orang benar adalah bagiannya Allah. Mari kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-32. Ulangan pasalnya yang ke-32. Saudara, kita akan lihat apa yang Tuhan janjikan bagi kita, orang-orang yang menjadi umatnya. Ulangan pasal 32, saudara, kita akan lihat ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub. Yakub ialah, ulangi, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini biji mata Tuhan. Saudara adalah biji mata Allah. Kita adalah biji matanya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya terlukai, saudara. Dia menjaga engkau, dia menjaga saya, dia menjaga kita semua. Karena kita adalah biji matanya. Sakaria pasalnya yang kedua, mari buka. Kita banyak buka ayat firman Tuhan hari ini, saudara. Sakaria pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Kitab Sakaria pasal 2 ayat 8 dikatakan firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Ada amin, saudaraku. Oh haleluya. Tuhan kita luar biasa. Dia menjadikan kita biji matanya. Dan dia berkata, siapa yang menjama engkau, menjama biji matanya. Dan dia berurusan dengan Allah yang dahsyat. Jangan takut, ini jaminan yang pasti. Ini pengharapan yang pasti yang saudara punya, bahwa Tuhan menjadikan engkau sebagai biji matanya. Dan dia tidak akan membiarkan biji matanya terluka. Jangankan terluka, saudara. Ya, biji mata kita kalau ada laron atau binatang-binatang kecil yang terbang itu, saudara, kita gak akan biarkan dia masuk ke mata kita. Tuhan gak akan biarkan biji matanya. Ada amin, saudara. Percayalah bahwa dia memelihara kehidupan saudara. Ini janji Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengharapan yang pasti bagi saudara adalah orang benar akan memerintah bersama-sama dengan Allah dan Kristus sebagai Raja. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-20. Kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-20. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6 dikatakan apa, saudara? Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ada masa pemerintahan Kristus 1000 tahun lamanya, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya, orang-orang benar akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Apa yang terjadi, saudara, ketika kita memerintah bersama-sama dengan Kristus? Seperti tadi dikatakan dalam kitab Roma, saudara, kita menghakimi dunia. Kita sedang menghakimi dunia sebagai orang-orang kudus. Inilah pengharapan yang pasti kita terima. Jangan takut. Saya berdoa, ini adalah tanda akhir zaman. Saya berdoa, sekarang adalah masa akhir zaman. Jangan takut, sebab ini masa kemuliaan bagi anak-anak Allah.
Kalau ada orang yang berbicara tentang akhir zaman untuk menakut-nakutin Anda, dan Anda takut, berarti Anda belum hidup dalam kebenaran. Makanya hiduplah dalam kebenaran, supaya Anda tidak takut menjelang pada masa akhir zaman. Amin, saudara. Ini yang perlu kita pegang saat-saat ini. Jadi jika pun benar bahwa saat-saat ini adalah masa akhir zaman, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaminan kita sudah pasti bahwa yang pertama kita akan disingkirkan, kita akan disendirikan. Wahyu pasal 12 menjelaskan tentang sayap burung nasar yang akan mengangkat orang-orang percaya. Disendirikan dari masa kesukaran, kita dilindungi, dijagai Tuhan, dan bahkan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, peganglah pengharapan yang pasti ini dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar dalam situasi apapun yang kita hadapi. Selama kita berpegang kepada Tuhan, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita sekalian. Kita hidup dalam firman, dan firman Tuhan hidup dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima perjamuan kudus pada kesempatan hari ini, saudaraku. Perjamuan suci untuk kita terima pada kesempatan saat ini. Karena itu persiapkan hati saudara untuk kita menerima perjamuan kudus pada kesempatan hari ini, awal bulan Mei tahun 2020. Haleluya. Kita berdoa sejenak. Saudara, tetapkan hatimu, percayalah kepada Tuhan. Pandang Dia yang adalah sumber segala-galanya dalam hidupmu. Saudara, hamba berdoa ya Tuhan, bagi firman yang sudah didengar pada kesempatan saat ini, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada kesempatan saat ini, biarlah ya Tuhan, firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan suci, perjamuan kudus. Tuhan layakkan dan kuduskan kami, untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan yang suci ini ya Tuhan. Sehingga kami dilayakkan, sehingga kami boleh menerimanya dengan kekudusan dan kelayakan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan dan mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Kuduskan, urapi, berkati. Kami berdoa untuk roti dan anggur ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya Engkau menguduskan roti dan anggur ini, dan menguduskan roti dan anggur yang ada pada jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Berkati dan urapi, supaya roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika kami menerimanya, menjadi satu persekutuan antara kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Kami siap menerima Tuhan perjamuan suci pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima perjamuan suci pada kesempatan saat ini. Persiapkan diri saudara. Saudara bisa ambil roti, ambil anggur perjamuan suci saat ini. Mari yang ada di tempat ini silahkan mengambil roti dan anggur perjamuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan suci saat ini, saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudaraku, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, saya berikan kesempatan saudara berdoa 1 menit secara pribadi. Kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita minta kekudusan, kita minta pengampunan Tuhan agar kita dilayakkan menerima tubuh darah Tuhan. Silakan saudara berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pegang tubuh Kristus. Kita angkat melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara, mari kita makan tubuh Kristus dengan iman kita tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat cawan darah Kristus melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama darah Yesus Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gloria haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan suci pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi jaminan, bahkan menjadi pengharapan yang pasti bagi kami. Ketika kami Tuhan sudah menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Dan saatnya untuk kami menabur Tuhan. Taburan yang akan kami bawa merupakan pemberian dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Tuhanlah yang memberikan benih bagi penabur untuk menabur. Karena itu berkati Tuhan, supaya apa yang kami tabur ini akan tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah
bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati rumah tangga keluarga jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan mata pencarian umat-Mu Tuhan. Berkati studi mereka, berkati apa saja yang mereka kerjakan Tuhan. Profesi mereka Tuhan berkati, baik sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, sebagai anggota kepolisian, sebagai buruh, sebagai tani, sebagai peternak, sebagai pedagang, sebagai tukang, sebagai driver Tuhan. Apa saja pekerjaan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sebab apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati selama-lamanya. Kami tolak segala bentuk kerugian, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerit, belalang pindahan yang akan merugikan perbendaharaan anak-anak Tuhan. Demi nama Yesus, proteksi daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan ada bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan mereka dipelihara, diberkati, diberikan kesehatan, dijauhkan dari terpapar virus corona atau virus penyakit lainnya. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kami siap menabur dengan penuh sukacita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat menabur. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan? Mari lambaikan tanganmu di rumah masing-masing. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kami terus diberkati lewat firman Tuhan, walaupun hanya lewat media sosial. Pakailah media sosialmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Begitu saat ini, kita akan tutup ibadah kita di siang hari ini, sambil nanti sebentar pastor akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan ini. Ada beberapa jemaat. Mari kita bangkit berdiri. Biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa atas bumi, langit, dan segala isinya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Percaya Tuhan menolong kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Di penghujung ibadah ini, Bapa Sorgawi, khususnya pada awal bulan Mei tahun 2020, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Hamba-Mu menumpangkan tangan atas mereka. Bahkan hamba mengarahkan tangan hamba kepada setiap jemaat Tuhan yang hari ini ataupun bahkan bulan ini berulang tahun. Kami doa, Tuhan berkati kehidupan umat-Mu, Tuhan berkati kehidupan pribadi, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka. Kalau dia seorang pribadi, suami ataupun istri, Tuhan sebagai orang tua, Tuhan berkali dengan hikmat marifat. Bahkan sertai dengan berkat-berkat-Mu untuk mereka mencukupkan segala kebutuhan hidup rumah tangga keluarga mereka. Kalau dia seorang anak, Tuhan berkati dia menjadi anak yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Seorang anak yang berdedikasi di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati orang tua, terutama menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Besar kecil yang berulang tahun sepanjang bulan ini kami taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Ataupun Tuhan kalau ada Tuhan pribadi-pribadi yang sementara menyaksikan program tayangan ini Tuhan, di mana saja mereka berada, kalaupun mereka berulang tahun pada hari ini, minggu ini, bulan ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biar kiranya anugerah Tuhan turun dalam kehidupan mereka juga. Firman Tuhan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai. Bahkan penyertaan Tuhan yang sama akan terus menyertai kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Umur panjang di tangan kanan Tuhan, kehormatan di tangan kirinya. Itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan, memberkati semua pribadi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada Tuhan. Engkau memberkati, pemakaian Allah semakin dahsyat, pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Kami semakin sehati, sejiwa, sepikir, kami satu roh Tuhan. Kami kompak dalam melayani Tuhan. Tuhan berkati. Bahkan ada banyak hal yang Tuhan akan percayakan untuk kami kerjakan bersama-sama melalui wadah Gereja Betel Indonesia Jemaat House of Blessings. Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan pada kesempatan saat ini juga kami mau berdoa, Tuhan Yesus memberkati Tuhan kerinduan kami untuk tanah gereja kami. Biar Tuhan dalam tahun ini kami mulai pembangunan gereja kami. Tuhan tolong kami. Kalau bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami percaya itu Tuhan. Engkaulah yang bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Diberkati senantiasa rumah tangga, keluarga, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada kesempatan siang hari ini. Hanya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terima berkat Tuhan untuk kami pakai dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Mari buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandanglah kepada Yesus, Dia sumber segala-galanya. Ya Aba, ya Bapa, curahkanlah limpah rahmat anugerah, berkat-berkat yang berasal dari perbendaharaan kerajaan surga yang maha kekal. Berkat yang atasnya nama kami tertulis termeterai dan akan Engkau berikan dalam kehidupan kami hari ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, yang sudah mati dan bangkit naik ke surga, bahkan mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, pertolongan, pengurapan, bahkan kepekaan yang ajaib. Berkat ketiga tunggal dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan dalam satu takaran yang digoncangkan, dipadatkan hingga isinya tumpah keluar. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang tidak terpikirkan, bahkan belum sempat Engkau doakan, exceeding abundantly, berlimpah-limpah-limpah Tuhan beri dalam hidupmu. Tuhan, buat Engkau tinggal di tanah yang gemuk. Tuhan, buka tingkap langit, curahkan hujan berkat pada waktunya. Apa saja yang Engkau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang Engkau cari Tuhan buat Engkau dapatkan. Apapun yang Engkau minta Tuhan berikan bagimu. Bahkan apapun yang hilang daripadamu Tuhan kembalikan 100 kali lipat ganda. Dan semua berkat Tuhan ini menjadi nyata di dalam kehidupan kita semua, sambil kita menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai untuk mengangkat kita orang-orang yang percaya dan membawanya masuk dalam kerajaan surga yang maha kekal. Haleluya. Tuhan memberkati dan
selesai. Terima kasih saudara sudah menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada program yang selanjutnya. Selalu bersama dengan Tuhan, tinggal dalam pengharapan yang pasti. Shalom.